Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Audio Jungle. Setelah menelaah hasil Zoom kemarin yang kita lakukan itu ternyata banyak yang masih belum menguasai cara menyamakan menyebut dengan menggunakan KPK. Nah, untuk hari ini Miss akan mengajarkan cara mencari KPK untuk menyamakan penyebut pada pecahan. Nah, misalnya ada soal 3 1/4 ditambah 2 1/5. Nah, ini adalah pecahan campuran, ya. Masih ingat kan, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri bilangan bulat yaitu 3 dengan bilangan pecahan biasa. Nah, maka disebut dengan pecahan campuran. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Kita kalikan 3 dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, jadi 3 dikali 4 kan 12, ditambah 1 jadi 13. Kita tulis 13, penyebutnya tetap 4. Lalu 2 1/5. 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 1 jadi 11. 11/5. Nah, ternyata penyebutnya kan beda nih. Yang satu 4, yang satunya 5. Maka kita harus cari dengan menggunakan KPK. Nah, seperti semalam yang kita bahas, kalau mencari KPK itu ada 2 cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan sengkedan atau tabel. Nah, kali ini Mik akan ajarkan cara menggunakan sengkedan. Jadi kita tulis dulu penyebutnya, ya, 4 dan 5. Lalu kita kasih tabel, kasih garis. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat kan dulu cara mencari FPB dan KPK kan sebelumnya harus menentukan faktor prima dari bilangan tersebut. Jadi kalau misalnya mencari KPK dengan sengkedan juga harus menggunakan bilangan prima. Masih ingat nggak bilangan prima itu apa? Nah, kalau belum ingat, coba ingatin ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Jadi contohnya 2. 2 itu kan hanya bisa dibagi dengan 1. 2 bagi 1 dapat sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain karena hasilnya pasti berkoma. Nah, selain angka 2 ada angka 3. 3 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dengan 3. Lalu ada 5. 5 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dengan 5. Kemudian 7. 7 bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 7 sendiri. Nah, angka genap yang termasuk dalam bilangan prima itu hanya angka 2.
Kalau genap yang lain tidak, karena faktornya lebih dari 2. Misalnya 4. 4 itu kan bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4. Berarti faktornya 3. Jadi dia tidak termasuk bilangan prima. Satu-satunya bilangan genap adalah angka 2. Lalu tidak semua bilangan ganjil adalah prima. Nah, contohnya 9. 9 itu tidak prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 3, dan bisa dibagi dengan 9. Dia punya 3 faktor. Sementara bilangan prima syaratnya hanya punya 2 faktor. Jadi bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima, kita harus tahu dulu apa saja bilangan prima itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke 4 dan 5 ini. Perhatikan angka 4 dan angka 5. Nah, ternyata 4 itu genap dan 5 itu ganjil. Nah, kalau masih ada angka genap, maka wajib dibagi dengan 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Kita hitung 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tulis lagi angkanya. Nah, terus kita garis. Oke. Nah, ternyata masih ada angka genap, ada 2. Berarti kalau 2 kita tetap harus bagi dengan 2. Oke. Nah, 2 dibagi 2 1. 5 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kita tulis lagi angka 5. Nah, setelah itu coba lihat lagi angkanya. Ada angka 1 dan angka 5. Ganjil dua-duanya. Nah, kalau ganjil kan otomatis tidak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan angka ganjil juga. Nah, kita coba 3. Kalau 3 ternyata nggak ada yang pas, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Setelah 3 berarti ada 5. Kita bagi dengan 5. Oke, 1 dibagi 5 kan nggak bisa, kita tulis lagi 1. 5 dibagi 5 1. Nah, kalau sudah sampai angka 1 semua, berarti sudah selesai. Nah, di sebelah sini juga harus berurutan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi nggak boleh bolak-balik. Misalnya 2, 5, balik lagi 2. Itu nggak boleh. Nah, mana KPK-nya? KPK-nya yang ini. Jadi KPK-nya 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan, nah boleh kita buat jadi bilangan berpangkat. Ini 2-nya ada 2. 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali 5 20. Nah, ternyata dapat KPK-nya 20. Kita tulis kembali lagi ke soal. Tulis penyebutnya 20. Oke, 20. Sekarang tugas kita adalah mencari pembilangnya. Oke, sekarang caranya gimana? 20 kita bagi dengan pecahan yang pertama dulu dengan penyebutnya. 20 dibagi 4 dikali 13. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 13 65. Oke, lanjut. 20 bagi 5 kali 11. 20 dibagi 5 4. 4 dikali 11 44. Oke. Nah, penyebutnya sudah sama, jadi sudah boleh dijumlahkan, ya. Oke, kita tulis 20.
Nah, kalau penyebutnya sama, jangan pula penyebutnya ditambahin 20 tambah 20. Tidak ya, penyebutnya tetap 20. Nah, sekarang kita tambahkan 65 ditambah 44. Nah, berapa? 100 berapa? 109. Oke. Nah, ternyata kita memperoleh pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi, kalau mengerjakan soal, kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Kalau pembilangnya lebih besar, maka kita harus ubah jadi pecahan campuran. Gimana caranya? 109 dibagi dengan 20. Nah, kamu pikirkan, 20 dikali berapa ya supaya dapat atau mendekati 109. Nah, ternyata dapat angka 5. Mendekati ya, bukan melebihi. Sekarang hitung 5 dikali 20 kan 100. Berarti masih ada kurang 9. Nah, supaya gampang mungkin kalau gini kita tulisnya. 109 dikurang 100 per 20. Berarti 109 dikurang 100, 9 per 20. Jadi sudah sederhana belum? Seandainya pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi, maka pecahan tersebut dianggap sudah sederhana. Nah, jadi kalau mengerjakan soal, kamu harus kerjakan sampai sesederhana mungkin. Kalau pembilangnya lebih besar, kamu harus ubah jadi pecahan campuran seperti ini. Tapi kalau pembilangnya lebih kecil, kamu cukup menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, di kelas 4 sudah belajar kan cara menyederhanakan pecahan? Coba diingat-ingat kembali. Oke. Kira-kira sudah paham ya? Nanti kalau misalnya belum paham, kita akan bahas lagi pada saat Zoom. Nah, tugas yang kemarin itu boleh dikerjakan dulu. Nanti kita bahas. Tapi dikerjakan dulu ya, jangan sampai belum. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu kembali seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.